Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi nih ke channel YouTube aku, Adea Angela. Di video kali ini aku gak hanya sendiri nih teman-teman, aku ditemani sama kawan kampus aku, namanya Corin Farista. Sapa dulu Corin. Hai guys. Oke guys, jadi di video kali ini aku tuh mau mengadakan video yang berbeda dari video-video aku yang sebelumnya. Apa tuh? Kalian tahu nggak sih video apa? Gak tahu, kasih tahu dulu mereka. Kasih tahu ya. Oke guys, jadi video kali ini aku mau mengadakan podcast bersama kawan kampus aku, namanya Sylvia Rizky Ananda. Kenapa aku mau melakukan podcast bersama dia? Karena dia adalah salah satu teman independen aku yang ingin membagikan kehidupan dan motivasi dia sebagai mahasiswa yang bekerja. Teman-teman penasaran nggak sih sama Sylvia ini? Langsung aja kita panggil yuk. Ini dia Sylvia Rizky Ananda. Nih guys, orangnya. Terus dulu dong. Oke Cipi, duduk dulu Cipi. Ini dia guys, kawan kampus aku yang perfect Kami banget sih. ceritain Ya kan tadi. Den, Halo. perfect Iya. banget gak sih? Cipe apa kabar? Gimana kabar Cipi? Alhamdulillah kabarnya baik, Iya, cuman baik. tenggorokan juga lagi nggak enak sih. Iya sih. Tapi cuaca juga Iya, ya. cuaca pokoknya. akhir-akhir ini memang gak membaik ya teman-temannya, karena kadang hujan dan juga panas juga. Teman-teman yang menonton juga harus jaga kesehatannya. Cipi juga, Corin juga. Jangan lupa minum air putih yang putih. Iya benar sekali. Ya, hangat ya guys ya. 8 liter sehari ya guys ya. Benar banget tuh benar. Memang iya kan guys ya, Iya, benar. benar untuk kesehatan. Jadi Cipi makasih banget udah mau datang ke sini Cipi. Ya Allah. Dengan senang hati. Iya, jadi aku tuh mau ngadakan podcast bersama Cipi karena aku tuh mau mengenalkan kepada penonton aku tentang bagaimana seorang mahasiswa yang bekerja gitu kan. Sudah siap Cipi? Sudah. Oke. Langsung aja kita mulai teman-teman. Check it out. Oke guys, sekarang kita bakal memasuki sesi pertanyaan kepada Sylvia Rizky Ananda atau biasa disebut Cipi. Langsung aja kita tanya yuk kepada Cipi tentang kehidupan dia. Gini nih Cipi, pertanyaan pertama untuk Cipi. Cipi boleh nih kenalin diri dulu kepada penonton tentang nama Cipi dan Cipi kelahiran dari mana gitu. Ya, Silakan oke. Cipi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sylvia Rizky Ananda. Cuman biasa teman-teman mengenal aku itu dengan panggilan Cipi. Aku ini berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi, tepatnya itu di kota Taluk Kuantan. Nah, Apalagi nih? apalagi ya? Gak apa-apa Cipi, kenalkan aja gitu. Oh ya, pasti teman-teman bertanya juga kan, kenapa sih yang dari Taluk Kuantan itu bisa ke Pekanbaru? Awalnya Cipi ini kan tamatan SMK. Jadi tamat SMK itu memang pengennya langsung kerja. Langsung kerja. Nah, kerja itu pengennya merantau itu ke Pekanbaru gitu loh. Tapi kenapa Cipi memutuskan ngerantaunya ke Pekanbaru? Iya, karena di Pekanbaru itu kalau dibilang keluarga ada juga di Pekanbaru. Kalau di luar Pekanbaru itu kayaknya nggak ada sih. Jadi sebenarnya ngambil izin ke Pekanbaru ini juga susah gitu. Apalagi dari kakak. Kalau dari orang tua sih dia ngikut apa yang dibilang kakak gitu lah. Karena kakak sih yang tahu Pekanbaru ini kayak gimana. Benar-benar. Apalagi perempuan kan Benar, Cipi. Emang Cipi perempuan. anak keberapa sih? Cipi anak ketiga. Oh, berarti ada berapa saudara tuh? 4 sih sebenarnya. Kalau satu ayah. Yang pertama? Kalau yang pertama cewek, kakak. Yang kedua cewek, yang ketiga cewek, Cipi. Yang keempat itu cowok. Oh, gitu. Next question. Question selanjutnya lah ya Nia. Kan Cipi kerja nih kan Cipi. Tuh alasan kenapa Cipi memilih kerja sambil kuliah? Alasannya kenapa tuh? Awalnya itu sih nggak ada niatan buat kuliah. Jadi yang memang awal niatannya itu tamat sekolah langsung kerja. Oh, awal rencananya kayak gitu. Benar, langsung kerja. Jadi memang kemarin juga sempat ditawarin kuliah lah, nggak mau lah, malas gitu kan, pengen kerja aja dapat uang. Mau kerja dulu. Dapat uang hasil sendiri gitu. Cuman makin kesini ngelihat kakak yang 2 orang itu udah pada sarjana, mereka juga udah pada kuliah, udah selesai kan. Jadi kayak aku sendiri masa tamat SMK doang gitu, tamat sekolah doang gitu. Pengen deh sarjana juga. Jadi memang udah niatan
niatan dari diri sendiri dan termotivasi dari kakak sendiri juga Oh, gitu. iya, gitu-gitu. Terus? Aku juga pengen sarjana gitu loh. Oh, jadi kayak ibarat motivasi Cipi untuk bisa sampai di sini nih karena kakak gitu kan. Pengen benar. merasakan hal yang sama dengan seperti kakak-kakak yang lainnya. Iya benar. Terus juga mau bikin bangga orang tua sih. Karena zaman dulu kan orang tua itu cuma tamatan SD ada, Iya, tamatan benar, SMP ada. Termasuk orang tuaku juga dan Jadi dia buat harus membanggakan nih Iya. ngangkat derajat Iya. lah ya. Benar, ngangkat derajat orang tua juga. Jadi dia bangga gitu punya anak-anak yang udah lulusan sarjana. Gitu. Emangnya kakak-kakak Cipi kemarin kuliah sambil kerja juga kayak gini? Kalau untuk kakak yang pertama dia enggak, dia tamat SMA itu langsung kuliah. Kuliahnya itu dia di Medan, bidan. Jadi kuliah memang mentok kuliah Iya, aja gitu. memang mentok kuliah aja. Kemarin biayanya juga agak susah juga sih, tapi alhamdulillah selesai. Terus kalau yang kedua ini memang dia tamat sekolah, dia kerja dulu setahun, habis itu dia lanjut kuliah sambil kerja. Biayain sendiri juga. Iya, biaya sendiri juga. Ketika Cipi lah gitu kan. Ya, pas di Cipinya ini memang Cipi nanya persetujuan dari kakak juga sih. Kak, aku mau kuliah, aku mau kuliah. Yaudah kuliah aja, silahkan. Tapi kalau untuk biayain nggak bisa. Kalau ada biaya sendiri, silahkan kami dukung gitu. Jadi kalau memang mengharapkan biaya dari orang tua, dari keluarga itu memang nggak bisa. Makanya Cipi itu uang kerja Cipi itu Cipi gunain buat kuliah. Oh, jadi inilah alasan kenapa Cipi memilih kerja sambil kuliah untuk membantu biaya perkuliahan Cipi. Benar. Oke guys, next question. Terus gimana sih cara Cipi ngatur waktu? Kan Cipi kuliah sambil kerja nih. Gimana cara Cipi ngatur kuliah, buat tugas? Nah, bagi waktunya gimana? Kalau untuk bagi waktunya itu kan gini, sebelum Cipi kuliah itu Cipi ada komunikasi dulu sama bosnya. Cipi bilang gini, Bu, saya mau kuliah, gimana? Boleh atau tidak? Jadi Cipi itu minta persetujuan dulu. Nah, dan alhamdulillah dari bosnya ini bilang, oh kuliah aja, ambil kelas pagi ya, gitu kan. Jangan ambil kelas malam, karena kan kalau malam itu kami kerja gitu loh. Jadi memang dia tuh nge-support banget dan dia ngerasa memang bangga kali gitu punya karyawan yang udah sarjana gitu. Terus juga untuk kalau jadwal kerjanya itu memang udah diatur, kayak misalnya jam kerjanya ini kena dengan jam kuliah, bentrok. Nah disinilah itu tuh kami memang ada dua kemarin pilihannya itu mau potong gaji atau mau liburnya tuh dihilangkan gitu. Susah juga. Karena memang harus ada konsekuensinya juga, Iya ya kan. Karena kita kerja di bawah naungan orang gitu. Benar-benar. Tapi alhamdulillah sih sampai sekarang aman-aman aja gitu. Bosnya juga support sih. Mendukung Baik ya. lah ya gitu kan. Karena gimana mendukung pun juga banget. pendidikan itu nomor satu ya guys. Benar. Bener ya. Tapi karyawan lain emang ada yang kuliah sambil kerja juga? Oh ada. Awalnya tuh cuma 2 orang. Karena sebelumnya tuh dia udah lulus dia kelas malam udah selesai. Dan di bawah Cipi juga ada 2 orang lagi yang kuliah gitu. Terus gimana tuh Cipi, Mbak? Gimana cara Cipi mengatur waktu Cipi di antara kuliah sama kerja? Gimana tuh? Ngaturnya. Gimana Cipi? Kan Cipi kuliah nih kan, pasti susah lah mengatur jadwal kelas dengan jadwal kerja gitu kan. Benar-benar. Gimana tuh? Kalau untuk ngaturnya sih ya lebih ke buat nyelesain tanggung jawab aja sih. Kayak misalnya pagi kuliah, terus lanjut sorenya itu kerja. Nah, kadang juga sedih juga sih karena untuk waktu sama diri sendiri, me time-nya itu kurang gitu. Ya, benar juga ya guys ya. Benar-benar. Sempat down juga karena itu gitu. Cuman alhamdulillah ya jam kerjanya masih bagus-bagus aja. Kayak misalnya kuliah itu kerjanya jam kerjanya itu kena, jadi harus izin dulu gitu. Kasih tahu ke teman-teman yang lain, guys, Cipi telat ya hari ini mau kuliah ini. Jadi nanti kan jam telatnya itu dipotong gaji gitu. Kalau kayak itu nggak masalah gitu Cipi dipotong gitu kan? Nggak masalah sih, yang penting kuliahnya aman. Iya. Yang penting penting kuliah jalan selesai. dua-duanya. Benar, yang penting jalan Gak apa-apa lah, dua-duanya. memang harus ada yang dikorbankan di antara kerja dan kuliahnya. Iya guys. benar. Oke guys, next question. Apa sih keluh kesah Cipi selama menjadi mahasiswa yang bekerja? Kalau keluh kesah sih tadi Cipi udah sempat bilangin kayak
me time itu kurang gitu. Me time itu kurang karena dari pagi aja udah kuliah, lanjut sorenya Susah ke lah ya, malam gitu itu kan. kerja ya kan. Benar-benar. Pulang kerja langsung tidur capek ya kan. Iya, Nah, guys, kalau nggak sampai rumah itu scroll TikTok ya kan. Ada scroll live ya TikTok, TikTok ya. live gitu kan. Bisa. Nah, abis itu tidur. Nah, Oh, jadi kayak gitu terus lo rutinitasnya Cipi iya ya? kayak gitu terus. Jadi sebenarnya kayak Dibilang capek-capek iya, ya. capek Tapi nggak ada pilihan juga iya kan? tapi nggak bisa juga berhenti tengah jalan guys, udah nanggung banget memang. Tapi memang udah niatan dari awal memang nggak mau berhenti tengah jalan sih. Karena itu memang Sayang, udah pilihan, udah dipikir-pikirkan sejak awal gitu kan. sayang duit dari diri sendiri, semuanya biaya dari diri sendiri. Hasil keringat yang udah dikeluarkan juga sia-sia gitu Iya, kan. berhenti tengah jalan tuh sayang banget. Jadi ya kalau sempat down juga, down gitu ya. Awal-awal pas kita sebelum corona itu kan kita aktif banget kuliahnya. Ya. Habis Pagi, itu berhenti. pagi-pagi jam 8 udah pergi ke kampus. sebelum corona Habis itu, aja. terus lanjut kerja kayak gitu terus sampai akhirnya down, sakit dan demam gitu. Tuh kalau misalnya Cipi sakit, siapa yang ngurus? Misalnya Cipi sakit nggak bisa keluar nih. Ngurus diri sendiri aja, guys. Oh, Cipi ngontrak gitu kan ya, sendiri Cipi hidup di sini. Iya, memang di sini ada keluarga, di Pekanbaru ini ada keluarga. Cuman tipe orang yang nggak mau nyusahin orang lain, tipe orang juga nggak mau tinggal bareng keluarga karena nanti misal ada kesalahan kita sedikit aja itu pasti nanti dijadikan bahan cerita. Gitu ya. Jadi bahan cerita. Jadi mending nggak usah. Kalau ke tempat keluarga paling sesekali aja gitu. Kayak Bahasa misalnya singkatnya cari aman lah ya. iya, paling silaturahmi aja. Kalau untuk Main aja. tinggal nginap sama keluarga mending nggak usah. Mending sendiri. Tuh. Oke nih Cipi, last question nih buat Cipi. Kasih dong pesan-pesan atau motivasi sebagai mahasiswa yang bekerja kepada orang-orang yang seperti Cipi juga gitu. Sampaikan gitu. Motivasi buat teman-teman yang kerja sambil kuliah, jangan pantang menyerah, jangan putus asa. Kalian itu hebat. Kalian itu mandiri. Kalian mau berjuang dan jangan sampai berhenti di tengah jalan. Sayang banget tuh guys, sayang banget. Karena memang sebelumnya pasti banyak godaan juga. Kayak misalnya kita udah senang gitu ngerasain duit hasil sendiri gitu lah. Sampai buat apa aku kuliah lagi? Buat apa aku kuliah? Mending aku kerja. Kamu udah dapat duit gitu lah. Benar. Nah, kalau kita juga kuliah selesai sarjana itu kan juga mengangkat jabatan kita gitu di dunia pekerjaan gitu loh. Itu selingannya bisa mengangkat derajat orang tua kita juga. Benar, ngangkat derajat orang tua. Bisa bikin bangga lah Bisa bikin bangga orang tua, keluarga, terus keluarga besar juga. Oh iya, ini dia adik aku, ini sepupu aku. Bangga gitu. lah ya orang-orang sekitar kita sama orang-orang kayak Cipi benar. inilah ya gitu kan. Karena bisa memanage waktu dia jadi seorang mahasiswa dan orang-orang yang bekerja juga gitu. Jadi semangat ya buat teman-teman sekalian yang kuliah sama kerja dan juga termasuk teman-teman yang kuliah aja. Harus membanggakan orang tua ya kan. Ya walaupun cuma kuliah aja tapi bukan berarti itu menjadi tempat untuk bisa bermalas-malasan teman-teman. benar sekali. Carilah selingan waktu untuk bisa mengisi waktu-waktu yang bermanfaat. Oke guys, itulah karena pesan-pesan dari Cipi sebagai mahasiswa yang bekerja. Untuk teman-teman yang sama kehidupannya seperti Cipi, dengarkanlah pesan-pesan dan motivasi dari Cipi teman-teman. jadiin Cipi sebagai contoh. Contohnya baik-baiknya aja gitu ya kan. Ambil yang baik-baiknya aja. Yang buruk-buruknya jangan ditiru ya guys. Gak ada sih, tadi gak ada yang buruk perasaan. Oh. Oke guys. Mana tahu penonton deh ya, tahu gitu kan. Buruk-buruk atau Cipi Ada gitu. yang kena sama Cipi, Iya, share aja lah ya. benar, Cukup gitu kita sebagai orang luar aja yang memahami karakter Cipi Yes. gitu. Karakter independen aja yang contoh gitu ya guys ya. Bener. Udah kan guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video aku kali ini. Tolong jangan lupa like dan Komen. subscribe. Subscribe. Oke guys, makasih banyak dan thank you for watching in the next video ya guys ya. Bye bye. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.